di mana gitu. Itu buktikan dulu karena Anda paksakan di sini. Saya sudah sampaikan tadi penjelasannya, memaparkannya ya orang yang meriwayatkan hadis itu. Dan kelebihan Nabi Daud sudah disampaikan tadi. Ini saya bukakannya salah satu kitabnya lagi di Qasasul Anbiya, kisah para nabi, Nabi Daud diantaranya. Nih, biar tidak salah paham. Salah satu kelebihan Nabi Daud itu di sini banyak kisahnya, diantaranya dia melunakkan besi dan seterusnya dan memiliki suara merdu. Nah, dan sungguh Abu Musa telah diberi seruling suara merdu milik keluarga Daud. Di sini juga di sini nih saya buktikan ya. Nih saya ajarin kawan-kawan membaca bahasa Arab biar paham. Nanti kalau mau nyerang muslim lagi pahami dari sini gitu biar enak dan tidak kena malu gitu ya. Dimudahkan bagi Daud itu membaca firman Tuhan, membaca kitab suci. Di sini kalimatnya Al-Qur'an, membaca firman Tuhan dengan cepat, dengan mudah, dengan merdu. Di sini udah dijelaskan. Ini salah satu hadis penguatnya penerangannya ya tentang Nabi Daud alaihissalam nih. Nih bunyinya ya. Kalimatnya langsung dimudahkan terhadap Nabi Daud. Nah, di sini terjemah aja ya. Nabi Daud alaihissalam diberi kemudahan dalam membaca kitab sucinya apabila dia memerintahkan agar keduanya dan seterusnya. Di sini apa? Al-Qur'an membaca kitab suci, firman Tuhan, bacaan. Tolong jawab, memberitakan Injil kepada Abraham itu seperti apa? Di mana ayatnya, buktinya di mana? Tolong jelaskan. Ya, dari tadi maksa terus. Tolong jawab ya pertanyaan saya. Injil apa yang dibaca Abraham? Markus, Matius, Lukas atau Yohanes? Apakah seorang host perlu menekankan untuk menjawab atau menanggapi? Ketika kalian tidak menanggapi, saya instruksi. Nggak perlu host, nanti kita syahadat nanti aja, kapan-kapan aja, jangan malam ini. Biar mereka dulu. Silakan, haleluya. Duluan. Iya, jadi saya tanggapin ya. Tenang aja host. Ya. Kan sudah sangat jelas tadi ketika kalian bertanya apa sih arti Injil. Artinya itu kabar baik. Siapa sang sosok kabar baik itu? Adalah Yesus. Siapakah Yesus ini? Firman. Jadi mulai dari hukum Taurat pun firman itu sudah berlaku. Oke, nah sekarang justru saya tertarik loh. Kamu mengatakan adu polemik, oke? Saya setuju nih. Kita adu mental kita mengambil keputusan dari polemik ini. Berani nggak kalian? Karena apa? Kekristenan tidak akan pernah sungkan, ya, karena kami dalam Kristen tidak pernah berteriak-teriak sesungguhnya Injil ini diturunkan kepada Yesus. Enggak ada. Tetapi kalau kalian jelas, selama kalian ini hampir 1400 tahun ya menyuarakan bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad, bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad. Nah, sekarang berani nggak adu polemik kita? Berani nggak kalian mengatakan bahwa ternyata Al-Qur'an itu nggak diturunkan kepada Muhammad? Ayo. Nah, kalau kalian menantang kami bahwa ternyata Injil itu tidak hanya diutus dikabarkan ya pada zaman murid Yesus, nggak ada masalah buat kami. Ayo kita adu. Kalau kalian berani, mantap. Berani nggak kalian sekarang mengatakan nanti bahwa memang oke, kami akui haleluya bahwa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Muhammad, tapi sudah ada di zaman Daud. Ayo, kalau berani adu polemik nggak masalah. Jawab aja pertanyaan. Kita uji mental siapa yang kuat. Jawab aja dulu pertanyaan. Kalau kamu sudah ngomong berarti kamu udah terguncang. Santai. Ya kan? Santai aja di boncengan. Jadi artinya apa? Karena kamu tidak mampu menjawab dan karena kamu memang sengaja untuk menyangkal hadis yang di Bukhari 4344 itu, ya kan, maka kamu mau cari remis nggak akan bisa, gitu loh. Bahkan saya tadi gini tertarik loh, ada tadi yang bilang ketika dia buka Alkitab dia bilang, aduh ini hampir mirip-mirip. Nah, alhamdulillah kamu mulai nyadar kan bahwa ternyata ada yang plagiat di sini, tapi nggak usah lah dulu langsung saya katakan siapa yang plagiat itu, oke? Ayo, ya, saya tunggu kamu, berani nggak nanti? Silakan. Ya, oke. Jadi mereka masih mau mengejar tentang Injil ya. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 56 sampai 58 Yesus Kristus berkata seperti ini. Abraham sudah melihat tentang hariku dan dia berbahagia. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku telah ada sebelum Abraham ada, ya. Nah, kapan Abraham melihat harinya Yesus? Ketika dia mengorbankan Ishak untuk dikorbankan kepada Elohim, kepada Allah di dalam Kejadian 22 ya. Di situ ketika Abraham mau mengorbankan Ishak, ketika dia mau menyembelih Ishak, Ishak digantikan dengan domba, dan itu adalah tipologi tentang pengorbanan Kristus Yesus yang dia menggantikan manusia dari segala
dari kutukan ya. Dia menggantikan manusia. Nah, dari sini itu adalah sang Injil ya, sang Injil yang diberitakan untuk Abraham. Ya, sudah saya katakan, Injil itu Evangelion artinya kabar baik atau kabar gembira. Bahkan bukan cuma di zaman Abraham, di zaman Adam pun sudah ada. Ketika Elohim Allah itu menubuatkan tentang sang keselamatan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, ya, kepada Adam dan Hawa. Itu nubuatan pertama kali tentang sang Injil. Makanya saya kasih tadi di Roma 1 ayat 1 sampai 3 tentang sang Injil yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sementara kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu adalah kitab ingat-ingat tentang sang Injil. Ya, beda dengan tadi yang saya bukakan di buku Qori 4344, di situ dikatakan itu Al-Qur'an, ya. Kenapa kalian tidak gunakan Taurat juga jadi Al-Qur'an? Kenapa cuma Sabur yang jadi Al-Qur'an? Itu yang kami tekankan dari tadi. Silahkan. Ya, waktu habis. Ustadz Ali mau duluan, Tafadhol. Oh, lagi jauh dari perangkat. Saya sambung ya. Silakan. Cobalah kawan-kawan, Bang. Ketika saya tanyakan, sudah diberitakan Injil kepada Abraham, di mana buktinya? Jangan malah membahas kemana-mana, malah ke Kejadian 22. Kejadian 22 itu ujian iman kepada Abraham. Itu nggak nyambung itu. Dan di situ pun Tuhan mengganti manusia itu, anaknya yang karena Abraham diuji, diganti menjadi seekor domba. Itu nggak nyambung dengan kisah Yesus. Kalau kalian malah domba diganti jadi manusia, nggak nyambung, nggak sesuai dengan keimanan Abraham itu, belas nggak nyambung sama sekali. Makanya tadi saya tanya, kalau Anda paksakan di situ, kami sudah menjelaskan tidak pakai asumsi. Ketika ada hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka di situ dijelaskan maksud dari kalimat itu kemana arahnya. Itu tentang membaca firman Tuhan. Karena dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, membaca. Apa di situ yang dibaca? Spesifik Al-Qur'an. Maksudnya apa yang dibaca Al-Qur'annya? Firman Tuhan. Loh, firman Tuhan kemana yang diterima? Oleh Nabi Daud. Penerimanya yaitu disebut kitab Mazmur atau kitab Jabur di Al-Quran. Itu udah clear. Saya berapa kali sampaikan, tidak pakai asumsi, pakai data. Lah ini kawan Kristen malah Injil sudah diberitakan kepada Abraham, tetapi begitu dibacakan, di mana Abraham memberitakan Injil? Itu nggak ada. Tadi malah dikatakan Taurat juga Injil, itu semua juga Injil. Ya repot kau ini jadinya. Kalau gitu kisah pembantaian di dalam itu juga Injil dong. Yosua 6:21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam kota itu. Injil juga kayak gitu. Repot nanti kalau kau samakan semua itu. Mana lagi di Ulangan 13:15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang itu. Dan seterusnya. Apa itu juga mau dikatakan Injil? Kau bilang tadi semua dikatakan Injil. Nggak nyambung, makanya pemaparannya kawan. Saya sudah bilang tadi, Al-Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Nabi Daud membacanya spesifik. Makanya ketika spesifik dikasih huruf alif lam sebelumnya, yaitu Al-Quran. Karena spesifik yang dibaca itu apa? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan apa di situ? Ya kitab Mazmur, kitab Jabur, itu udah dijelaskan berkali-kali. Kami nggak asumsi, berdasarkan data dan pemaparan di hadis, diperkuat dengan hadis. Itu lanjut apa dulu Ustaz Ali, maaf waktunya kemakan. Iya. Waduh, yang menarik sekali Ustaz Alif, si Nathan mengakui bahwa ternyata Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab ingat-ingat tentang Injil. Kitab ingat-ingat katanya. Itu menarik sekali, saya garis bawahi itu kata-kata itu. Saya ingat terus itu, kitab ingat-ingat. Oke, Markus 1 ayat 1, buka ya Nathan, nanti tolong dibahas ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ternyata permulaan Injil itu adalah Yesus Kristus. Oh, tiba-tiba datang di masa Abraham. Atau salah ketik ini, salah ingat-ingat mungkin ya, ya Nathan. Karena kan kitab ingat-ingat tadi katanya. Kemudian coba bahas, tolong dibahas juga surat-surat Paulus yang terindikasi mengutip karya-karya dukun-dukun Yunani itu, para peramal dan filsuf penyembah pagan Yunani. Apa itu bisa dikatakan sebagai sebuah ayat suci? Oke, tadi menarik. Kalau Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai kitab ingat-ingat Injil, lalu
bagian lain dalam perjanjian baru Anda sebut apa, Nathan? Surat, 2, karya sastra, 3, berita, 4, karang-karang. Atau apa kira-kira nama yang tepat? Kalau ternyata yang berasal kepada 4 kitab induk Anda katakan sebagai kitab ingat-ingat, selain itu apa nama yang tepat kira-kira, Nathan? Sekalian indikasi bahwa ada ayat yang dikutip dari dukun Yunani penyembah pagan, itu bagaimana penjelasannya? Silakan dijawab. Oke. Ya, silakan Nathan atau Hale. Ya, Hale Nathan, dulu dah. Ya, silakan. Hale dulu. Nathan. Oh, oke. Ya, jadi si Ali ya mau membawa tentang Markus 1 ayat 1 tentang permulaan Injil, ya. Nah, dia mengatakan apakah Yesus Kristus sudah ada di zaman Abraham? Sudah saya katakan ya tadi ya. Di Yohanes 8 ayat 58, Yesus Kristus berkata seperti ini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, aku telah ada. Yesus Kristus sudah ada. Karena apa? Yesus Kristus sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, hakikatnya dia sudah ada. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 5 Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia ada. Ya, sebelum dunia ada bahkan. Ya, memang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab ingat-ingat tentang Sang Injil. Ya, supaya apa? Supaya kita yang ada di zaman sekarang ini tahu tentang Sang Injil itu, tentang kabar gembira itu, yaitu keselamatan yang datang, yaitu Yesus Kristus. Makanya Ibrani 10 ayat 1 juga dikatakan apa? Kitab Taurat hanyalah sebagai bayangan dari keselamatan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Roma 1 ayat 1 sampai 3 tentang Sang Injil yang hidup, ya. Jadi sudah jelas bahwa Sang Injil, Minum dulu, nggak apa-apa. Ya, digantikan ada teman yang lain. Ya, jadi saya sambung ya. Kayaknya kalian ini coba lari dari kenyataan loh. Katakan kalau kami masalah Injil tidak masalah karena Yesus sudah mengatakan dia ada sebelum Abraham pun sudah ada. Yang menjadi masalah kan kalian ini menolak kenyataan bahwa ternyata Al-Quran sudah ada sebelum Muhammad, itu di zaman Daud. Ya, kemudian kamu tadi bicara tentang lari melompat kemana-mana ya kan, bicara domba jadi manusia nggak nyambung, ya jelas nggak nyambung karena kamu nggak paham apa isi Alkitab ya. Di sana banyak menggunakan kata perumpamaan. Justru yang tidak nyambung itu firman Allah, ya firman Allah kamu di Al-Quran itu ada pas sapi betina, ya kan, ada semut, ya kan, apalagi itu, ada jin. Itu baru nggak nyambung. Masa firman Allah ada sapi betina, ya kan? Jadi cobalah kamu itu fokus ya, supaya saya nanti nggak habis bilang dari kamu. Jangan sampai saya buka contoh Al-Furqan ayat 4 ya kan, bahwa memang Al-Quranmu itu adalah kebohongan dongeng yang dibacakan tiap hari. Ya, itu ada di Al-Furqan ayat 4. Makanya jangan melebar kemana-mana dulu. Nanti saya buka semua jadinya Al-Quranmu, ya kan? Repot kita karena apa, yang satu ini aja kan tidak berani membuat suatu pernyataan. Oh iya, kami akuin bahwa Al-Quran sudah ada di zaman Daud karena memang ada hadisnya. Lah kalau kami kan tidak menyangkal itu karena Yesus sudah mengatakan Yesus sudah ada sebelum Abraham, gak ada masalah bro. Maka tadi saya bilang saya tantang ya polemik kamu, berani nggak? Kamu pun nggak berani, cuma kor-kor doang. Gimana sih? Ayo dong dijawab aja. Kalian akui tidak bahwa Al-Quran sudah ada di zaman Daud? Itu aja dulu. Ya, kalau memang kamu bilang nggak terima, ya berarti oke, berarti hadismu tadi salah ya kan? Nanti kamu komplain lah kepada si pembuat hadis itu. Sederhana kok. Jadi nggak usah melebar-melebar dulu. Dijawab aja yang kami tanya itu, fokus, ya kan? Kalau memang di zamannya si Daud sudah ada Al-Quran, lalu kau bilang itu bukan Al-Quran di zaman Muhammad, lalu Al-Quran mana lagi tuh? Jangan lagi sampai saya buka lagi nanti di Al-Quranmu bahwa Al-Quran itu ada juga ayat Al-Furqan. Belum lagi saya buka nanti ada ayat Alkitab kitab dari sisi Allah, dari kanan Allah, dari samping Allah. Repot kamu nanti kalau saya bukain semua. Ya, fokus saja. Kalian akui tidak
ya hadis yang kita bacakan tadi bahwa si Daud sudah membaca Al-Quran terlebih dahulu, ternyata sebelum nabimu itu ada. Akuin aja Oke. gitu loh. Boleh. Ya. Udah. Waktu habis. Silakan Ustaz Ali, Bang Ali duluan. atau Bang Alif. Oh, nggak satu pun ditanggapi apa yang kita tanyakan ternyata ya. Udah lanjut aja saya Aneh dulu. memang. Oke, saya coba baca sekali lagi. Ini Bro Hale, tolonglah saya bilang berhati-hati bernarasi. Kita ini diskusi mencerdaskan loh, bukan untuk membuat orang itu menimbulkan kebencian dan kedengkian. Kalau kamu mempermasalahkan nama-nama Al-Qur'an, nanti saya repot lagi baca kitabmu. Masa kitabmu ada yang lagi ulangan? Masa ada yang lagi keluaran-keluaran? Mana yang lagi jadi-jadian, kejadian, repot nanti, nggak boleh lah bahas kayak gitu. Itu nama-nama kitabmu juga lagi ulangan. Nah, belum lagi ya, saya bilang baca lagi nih ya, Galatia 3. Cobalah, kawan-kawan resapilah kalimatnya, saya pun resapi. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Di mana itu memberitakan Injil kepada Abraham itu seperti apa, di mana gitu loh. Coba jelaskan kawan-kawan. Jangan tadi ke Kejadian 22 konteksnya Abraham sedang mengorbankan Ishak, yang nggak nyambung. Orang Abraham lagi diuji keimanannya, diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Cobalah saya bilang, jelaskan di situ. Nah, sementara kami ketika menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis, saya tidak keluar dari kaidah bahasa. Serius saya bilang. Makanya kalau Anda coba baca, cari ya, ketika kata qoro'a itu artinya telah membaca. Ya, qoro'u akan membaca, Quranan, bacaan. Nah, Nabi Daud membaca sesuatu yang spesifik, wahyu dari Tuhan. Yang dikitabkan itu namanya kitab Mazmur. Maka spesifik itulah disebut Al-Quran. Bukan lagi sedang membahas kitab Al-Quran di dalam Al-Quran, bukan. Kalau Al-Quran nanti ada nama-namanya lain lagi. Alkitab, Al-Furqan yang saya bilang tadi. Alkitab pun kalian kau jiplak ke biblosmu. Itu repot pula nanti. Coba kau, ini aja saya nggak akan nanya jauh-jauh. Galatia 3 ayat 8, carikan di mana bahwa orang yang memberitakan Injil kepada Abraham itu siapa. Itu aja, saya tepat Ustaz Ari. Kalau suruh duluan gini nih waktunya. Oke, nggak apa-apa, mantap. Jadi indikasi bahwa sebuah kitab suci itu murni berasal dari firman Tuhan bisa dibuktikan dengan sebuah penelitian atau kritik teks. Ya udah, kita masuk ke kritik teks saja, Hale. Kita mainkan malam ini. Tadi saya sudah mengangkat kepada kalian bahwa terindikasi salah satu dari isi dari surat Paulus ternyata mengambil karya sastra dukun Yunani, yaitu Epimanides. Itu nanti tolong dijawab itu, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Bahkan tidak hanya terindikasi mengambil karya Epimanides, juga mengambil karya dari Aratus, salah satu penyair penyembah berhala Yunani juga itu. Lalu saya ingin mengangkat satu lagi ayat ini kepada saudara-saudara. 2 Petrus ayat 2. Sebentar, di mute dulu waktu saya. Di pause dulu waktunya, dia cari data dulu. Oke, sebelum saya tidak akan melupa untuk mengingatkan kalian bahwa kalian sebenarnya sudah lari dari topik jauh sekali, yang nggak tahu kenapa, tapi saya akan biarkan karena kalian tidak membiarkan saya untuk introduksi ya guys ya. Ini nanti dibaca semua Al-Quran, dibaca semua ayat Alkitab ini sampai besok kita di sini guys. Ya, karena nggak mau terima pernyataan teman-teman kita ini. Ya memang dari tadi udah melebar, makanya saya bilang udah melebar kemana-mana. Nggak masalah, kita mainkan aja. Loh, saya pendebat nggak mau lompat-lompat seperti yang di pohon-pohon itu. Nggak masalah. Saya harus fokus satu gitu loh. Oh, masalah bagi saya karena saya itu energi saya terbuang-buang percuma toh. Lompat sana lompat sini. Ya, Hostnya kurang net. Host ada yang bilang gini, hostnya kurang netral, ikut campur. Udah saya bilang saya nggak ikut campur, makanya udah melebar ini pesulap kuning. Jengkol, paham nggak sih? Nggak tahu dia kan. Sampai saya pun udah berteriak tadi kan, ini udah melebar kemana-mana.